Halo semua, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang seringnya kita anggap musuh. Yap, virus. Tapi kita akan lihat dari sisi yang beda banget. Siap-siap ya, karena apa yang akan kita bedah kali ini mungkin bakal mengejutkan. Oke, kita mulai dari yang simple dulu deh. Kalau saya sebut kata virus, apa sih yang pertama kali kepikiran sama kalian? Coba, bayangin sejenak. Kemungkinan besar jawaban kalian gak jauh-jauh dari ini ya kan? Penyakit, infeksi, pandemi. Gambaran yang muncul tuh selalu negatif. Dan ya, wajar banget sih. Karena sejarah kan ngajarin kita buat selalu waspada sama mereka. Dan emang, reputasi virus sebagai musuh nomor satu kita itu ada alasannya loh. Selama ini kan kita kenalnya mereka itu biang kerok masalah kesehatan yang serius di seluruh dunia. Coba deh kita lihat di sini. Gak pandang bulu loh, dari manusia, hewan, sampai tumbuhan, semuanya bisa kena. Ada HIV dan influenza yang menyerang kita, terus ada rabies dan NCD buat hewan. Bahkan, tanaman padi aja bisa jadi kerdil gara-gara virus tungro. Jadi, mereka ini ancaman buat semua makhluk hidup. Tapi, gimana kalau ternyata ceritanya nggak cuma segitu? Gimana kalau ada sisi lain yang mengejutkan? Sisi di mana virus itu ternyata nggak selamanya jadi penjahat. Nah, ini bukan nyarang-ngarang loh. Para ahli virologi sendiri yang nemuin fakta ini. Kutipan ini benar-benar jadi titik balik pemahaman kita, virus ternyata bisa dimanfaatin buat kesehatan manusia. Wah, ini sih benar-benar game changer. Oke, sekarang kita bakal nyelam lebih dalam nih. Kita lihat gimana musuh kita ini justru bisa jadi pahlawan yang nggak kita sangka-sangka di dunia medis dan sains. Jadi konsep utamanya itu namanya viroterapi. Gampangnya gini, ini tuh metode pengobatan yang senjatanya itu ya virus. Iya beneran kalian gak salah dengar. Kita ngelawan penyakit pakai virus. Dan contoh paling keren, paling menakjubkan dari viroterapi ini adalah penggunaan virus onkolitik. Ini terobosan yang luar biasa banget buat ngobatin salah satu penyakit paling mematikan di dunia. Nah, yang bikin ini super keren itu cara kerjanya yang presisi banget. Virus onkolitik ini tuh ibarat pembunuh pintar. Virus ini sengaja nyari, nginfeksi, terus ngehancurin sel kanker. Sementara itu, sel-sel sehat di sekitarnya aman, nggak diapa-apain. Bayangin deh, kayak punya rudal kendali biologi super canggih buat ngelawan kanker. Dan kehebatannya nggak berhenti di situ aja loh. Ternyata, kegunaan virus ini luas banget. Mereka bisa jadi semacam kurir super canggih buat terapi gen. Tugasnya, nganterin materi genetik yang benar buat gantiin gen yang rusak. Terus buat para ilmuwan, mereka jadi alat yang penting banget buat riset genetik. Di pertanian, ada juga. Ada virus yang jadi insektisida alami, yang cuma nyerang hama tertentu aja. Jadi tanaman dan serangga lain yang baik tetap aman. Bahkan ya, ada virus yang bisa kerja sama-sama tanaman biar lebih tahan kekeringan. Keren banget kan? Dan tentunya, peran mereka yang super vital dalam pembuatan vaksin, di mana virus yang udah dilemahin itu ngelatih sistem imun kita tanpa bikin kita sakit. Oke, setelah kita lihat dua sisi yang beda banget ini, pertanyaannya jadi lebih rumit ya. Jadi, sebenarnya virus ini teman atau musuh sih? Nah, disinilah letak persoalannya. Kita bisa lihat rangkumannya di sini, dua wajah dari virus. Di satu sisi, ya, mereka penyebab penyakit yang merugikan. Tapi di sisi lain, mereka itu alat yang powerful banget buat ngobatin kanker, buat terapi gen, bahkan buat pertanian. Jadi jawabannya, virus itu bisa jadi dua-duanya. Semua tergantung gimana kita memahaminya dan gimana kita memanfaatkannya. Ini ngebawa kita ke sebuah pemikiran akhir yang cukup bikin mikir. Jangan-jangan kunci buat mecahin beberapa tantangan terbesar kita, kayak kanker atau masalah pangan, selama ini justru tersembunyi di dalam musuh tertua kita sendiri. Mungkin udah saatnya kita ngelihat mereka bukan cuma sebagai ancaman, tapi juga sebagai sebuah peluang.